Pinjam duit, Julo, Uwatas, Winplus, Samir, pinjam Win-Win, terus cicil, Coit ini udah ilegal ya, berarti ilegal-legal dia ada semua teman-teman ya. Terus lagi tapi kebanyakan saya lihat ini banyak yang legal ya. Kredito ada modal dana rupiah cairin sampai ke bantu saku, kemudian dana kelinci ilegal, isi cash legal, kopi susu ilegal, rupiah cepat. Jadi kalau saya lihat perbandingannya lebih banyak yang legal ketimbang ilegal. Terus dia jawab, kok bisa lolos kak? Aku baru 3 bulan jalan Galbay 11 aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Dan kalian terus kuat mental dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata Galbay ada aturan baru. Nah, kita akan cari tahu buat teman-teman yang Galbay wajib tahu ini ya, karena saya baru aja dapatkan informasi dan ini sangat penting buat kalian. Nah, apa itu? Kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau membahas dulu ya. Ada teman saya mengatakan, Mbak ini beneran ya akan didatangin sama ormas kalau kita Galbay. Karena semua DC-DC sekarang ini sudah bekerja sama dengan ormas-ormas yang ada di daerah kita dan akan mendatangi kita bersama dengan ormas-ormas tersebut. Karena sebelumnya kan akan datangnya sama RT/RW. Sementara RT/RW banyak sekali yang sekarang mendukung orang yang Galbay. Apalagi dengan ekonomi yang terhimpit saat ini dan banyaknya korban PHK, otomatis RT/RW pasti akan melindungi kita. Dan sekarang DC beralih dengan bekerja sama dengan para ormas yang ada di daerah kita dan akan mendatangi kita. Ini bener nggak Mbak ya? Karena saya baru saja dapatkan WA ini dan membuat saya deg-degan Mbak, down lagi. Yang awal mulanya sudah baik, sekarang saya baca kayak gini tuh saya jantungan lagi Mbak. Nah WA-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kalau dapatkan WA bentuknya seperti ini, mau mengatakan katanya akan datangin sama ormas, RT/RW, partai ini, anggota itu, jawaban dari saya jangan pernah takut. Memang berapa sih banyaknya DC itu atau pihak ketiga itu mau menyewa ormas? Ormas itu dibentuk dengan adanya surat izin loh. Jadi nggak hanya sembarangan mereka turun ke jalan, nggak hanya sembarangan mereka bekerja sama dengan pihak ini pihak itu kalau tidak ada perintah dari atasan. Dan perintah dari atasannya itu pasti ada petinggi-petinggi di atasnya lagi. Biasanya ormas-ormas ini dibawa dari keorganisasian pemuda ataupun polisi ataupun TNI, biasanya seperti itu. Jadi tidak hanya serta-merta bisa ikut-ikutan aja. Kalaupun bisa ikut-ikutan biasanya hanya oknum saja. Tetapi sejauh ini belum ada orang yang datangin oleh DC beserta dengan ormas-ormas yang mau menagih hutang. Itu tidak ada, pastinya akan dilarang sama security perumahan ya, security perumahan atau enggak RT/RW ataupun tetangga-tetangga yang melihat ada keramaian. Ada apa? Kenapa ada keramaian seperti ini tidak ada informasi dari Pak RT/RW? Otomatis akan menimbulkan perhatian dari orang banyak. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, yang bentuk WA seperti ini hanya pengalihan agar kalian yang tadinya sudah kuat mental kalian lebih deg-degan lagi dan takut akhirnya mencari jalan keluar untuk gaya lubang tutup lubang untuk membayar hutang-hutang yang sedang kalian galbaikan. Nah, saran dari saya, kalau tanpa sengaja kalian buka WA DC yang seperti ini, langsung saja hapus atau diarsipkan atau nggak usah pernah dibaca-baca ulang lagi, blokir saja nomornya biar kalian lebih hidup tenang lagi. Gitu teman-teman ya. Jangan pernah percaya kata-kata DC karena satu pun belum pernah ada yang terbukti. Ya, oke lanjut lagi teman-teman. Jadi saya baru dapatkan informasi dari seorang pengguna pinjol yang baru saja Galbay 3-6 bulan. Nah, buat teman-teman semuanya ini sepertinya peraturan baru deh ataupun agak kelonggaran sedikit yang diberikan sama pinjol. Karena apa? Sudah tahu kan ya, kredit macet itu paling tinggi di tahun 2024 ini karena penekanan bunga dan juga penekanan dari perlakuan DC-DC-nya. Akhirnya kayaknya membuat pertahanan dari pinjol-pinjol ini mulai melemah. Ada kemarin saya dapatkan informasi, itu ada beberapa pinjol yang sebelumnya itu tidak pernah didapatkan limit. Nah, baru aja dia coba lagi, dia dapatkan limit dan cair.
cair. Nah, banyak sekali yang komen di bawahnya. Kebetulan saya tidak sempat screenshot, saya cuma baca saja. Oh, berarti saya lihat sekarang sudah ada kelonggaran untuk pinjol-pinjolnya. Dan baru-baru ini yang Galbay 3-6 bulan sudah ada yang berhasil untuk mencairkan pinjol padahal dia sudah Galbay di beberapa aplikasi. Nah, begini informasinya. Nah, jadi informasi ini saya dapatkan dari media sosial teman-teman, yang saya rasa kalian mungkin membutuhkannya atau kalian butuh update yang seperti ini. Ya, tidak menutup kemungkinan. Nah, jadi kita cari tahu dulu update-update terbaru. Nah, kita baca saja statusnya seperti ini. Niatnya mau pensiun dari pinjol malah di ACC lagi padahal Galbay lebih 14 aplikasi. Nah, di awal saya mikir ini mungkin joki ataupun mungkin ini adalah orang-orang yang memang sengaja iseng-iseng untuk menarik perhatian. Ternyata saya baca komen-komenannya seperti ini teman-teman. Dia ada yang bertanya, Galbay udah lama atau baru? Dia jawab, ada 6 bulan, 7 bulanan, sempat nggak bisa 3 bulan. Artinya dia Galbay selama 6-7 bulanan. Dan dia coba untuk mengajukan pinjol tapi tidak di ACC selama 3 bulan. Ya, terus ditanya, kakak Galbay legal, semi legal atau ilegal? Nah, dia jawab ya, di sini ada banyak sekali aplikasi yang dia galbaykan. Pinjam duit, Julo, Watas, Winplus, Samir, pinjam Win-Win, terus cicil, Coit, ini udah ilegal ya, berarti ilegal-legal dia ada semua teman-teman ya. Terus lagi tapi kebanyakan saya lihat ini banyak yang legal ya. Kredito ada modal dana rupiah cairin sampai ke bantu saku, kemudian dana kelinci ilegal, isi cash legal, kopi susu ilegal, rupiah cepat. Jadi kalau saya lihat perbandingannya lebih banyak yang legal ketimbang ilegal. Terus dia jawab, kok bisa lolos kak? Aku baru 3 bulan jalan Galbay 11 aplikasi semi ilegal semuanya. Terus dia jawab, yang penting legalnya dibayar. Terus tiap minggu ngajuin, nanti juga ACC. Saya juga 3 bulan gak bisa minjem, tadinya tolak mulu, sekarang jalan normal. Kemudian ada yang tanya, banyak juga ya. Kemudian dia jawab, iya, dulu 8 aplikasi semi ilegal, saya gaya lobang tutup lobang. Terus di Galbay aja semua sama ngajuin. Yang di backup dulu kontak, jadi ada beberapa aplikasi yang nggak di backup. Pertama telepon rame sampai 14 nomor, sekarang tinggal 12-14 nomor yang telepon, tapi kontak yang nggak dikenal nggak masuk diblokir. Nah, jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi dia selama ini ada Galbay, kemudian ada Galbaynya itu ada beberapa saja yang dia bayarkan dari semua aplikasi yang dia galbaykan ini ya. Dari ada 14 aplikasi inilah semuanya ya, yang ilegal dia abaikan. Oke, kemudian tetapi setiap minggunya dia coba terus untuk mengajukan setiap minggunya dari awal Galbay 6 bulan Galbay, kemudian 7 bulan Galbay, barulah sesekarang ini dia di ACC. Tetapi dengan catatan katanya yang legal ada sebagian dia bayarkan, kemudian setelah dia bayarkan dia coba untuk ajukan terus, walaupun ditolak dia ajukan terus per setiap minggunya katanya gitu. Nah, barulah nanti di ACC. Terus ada yang nanya, nomor HP masih yang lama kak? Gak ganti kartu email? Disamperin DC ke rumah nggak? Terus dijawab, masih, cuman telepon pakai pengaturan blokir no kontak yang nggak dikenal. Jadi nggak masuk, cuman lihat daftar telepon, terus dihapus. Nggak ada DC, cuman telepon ke tetangga sebelah yang punya pinjol juga. Alamatnya yang sama dengan kita yang nanyain. Nah, ini teman-teman ya. Ini perlu digarisbawahi. Nah, ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang merasa ketakutan karena nanti takut tetangga kiri kanan ditelepon, biasanya DC itu bisa mendapatkan nomor tetangga kalian karena tetangga kalian juga pakai pinjol. Jadi nomornya terdeteksi dengan alamat rumah yang sama dengan kalian. Gue teman-teman ya, jadi kalau ada tetangga yang bilang kamu dicari loh sama dia, nah biasanya hampir ya, walaupun tidak keseluruhan, hampir biasanya itu mereka juga menggunakan pinjol
Gitu ya teman-teman ya. Nah ini menurut saya ya benar-benar berita informasi lah buat kalian yang membutuhkan. Jadi sekarang ini semua pinjol itu mulai mengendorkan semua sistem-sistem mereka. Karena apa ya, Galbay sekarang makin banyak, pengajuan ditolak di mana-mana. Semua pengajuan hanya boleh ACC 3 saja. Nah sekarang ternyata setelah terbukti bagi mereka yang pintar bermain, ini dia sudah Galbay di beberapa aplikasi, tapi ada beberapa yang dirawatnya mungkin karena dia butuh, tetapi dengan catatan setiap minggu dia pengajuan dan akhirnya sekarang disetujui. Nah kita ngeliat nih aplikasi-aplikasi yang dia setujui nih ya. Nah ada di Kredit Pintar ya teman-teman ya, disetujui. Kemudian ada di pinjaman Aku Laku ya seperti ini, tetapi Aku Laku pembiayaan di toko. Nah ini informasinya dia gestun gitu ya. Kemudian lanjut lagi ada SP Letter. Nah kemudian lanjut, nah itu dia teman-teman ya, disetujui 3 aplikasi itu, padahal sudah Galbay banyak aplikasi yang di ACC malah aplikasi-aplikasi yang besar. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat OJK hanya boleh ini, hanya boleh itu, sekarang sudah mulai kendor. Gitu teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya, buat kalian semuanya sebagai informasi. Saya tidak mau mengajarkan kepada kalian untuk gaya lubang tutup lubang lagi, atau mencoba untuk membayarkan pinjol-pinjol dari cara dengan gaya lubang di pinjol yang ini dan menutup pinjol yang ini. Saya tidak pernah mengajarkan, tetapi saya informasikan kepada kalian ternyata saat ini pinjol diberikan kelonggaran sedikit lah dari beberapa pinjol ya teman-teman ya, karena terbukti bukan hanya 1-2 orang saja yang komen seperti ini, tapi beberapa orang menyatakan bahwa dia coba untuk mencairkan pinjol yang sudah lama itu membeku limitnya, ternyata bisa. Dia coba lakukan setiap hari, karena kebetulan dia mau operasi dan sangat membutuhkan uang. Nah jadi buat teman-teman semuanya, kalau yang seperti ini jangan tergoda ya teman-teman ya, tetap lanjut Galbay saja, fokus saja dengan uang yang ada pada saat ini untuk kehidupan kalian. Untuk pinjol-pinjol yang lain, kalau memang itu dia pinjol legal ataupun pinjol ilegal, jangan pernah paksakan bayar dulu. Saya yakin kalau pinjol legal pasti kalian akan dilindungi sama OJK. Kalau dia pinjol ilegal, jangan takut karena kalian dilindungi sama negara kita ini. Jadi lanjutkan saja Galbay, fokus dengan pinjol-pinjol yang sudah kalian gunakan saat ini dan selesaikan satu persatu. Gitu teman-teman ya. Nah itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaik buat kalian dan kalian lebih kuat mental lagi. Semangat terus untuk memperbaiki hidup agar hidup lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.